Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kami dari kelompok 4 akan menerangkan mengenai variabilitas perubahan iklim, terutama di negara kita Indonesia. Nah, sebelum itu adapun anggota kelompok kami yaitu ada Bang Hengki Indra Kurniawan, kemudian ada Imade Agus Satya, ada Muhammad Damrio Aditya dan saya sendiri Zulkifli Ramadan. Oke. Untuk penjelasan pertama yaitu dari saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian-pengertian dari cuaca, iklim, varietas iklim dan cuaca supaya tahu bagaimana perbedaannya. Nah, oke, jadi pengertian cuaca. Cuaca adalah kondisi udara yang terjadi pada suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Sedangkan iklim merupakan rata-rata atau kondisi fisik udara di suatu tempat. Nah, perbedaan utama dari cuaca dan iklim ini ada pada durasi kejadiannya. Untuk cuaca, kejadiannya itu relatif singkat seperti harian atau mingguan gitu. Kalau misalnya iklim itu cenderung lebih lama, bisa bulan atau beberapa bulan. Kemudian variabilitas cuaca dan iklim. Nah, ini merupakan suatu keragaman dari suatu kondisi fisik di mana memiliki pola cuaca dan iklim yang berubah-ubah terhadap waktu. Nah, keragaman ini merupakan pola yang kadang naik, kadang turun atau bisa kembali ke posisi awalnya. Nah, jadi itu dia perbedaan dari cuaca, iklim, dan variabilitas cuaca dan iklim. Nah, selanjutnya bagaimana cuaca dan iklim dapat terjadi? Nah, jadi ada faktor utama pembentuk cuaca dan iklim, yaitu matahari. Matahari memiliki kegiatan berupa siklus matahari, bintik matahari, reaksi inti matahari, dan reaksi lainnya, sehingga mengakibatkan intensitas dari energi yang dipancarkan matahari berbeda-beda pada setiap ruang dan waktu. Kondisi tersebut menjadi pemicu terhadap cuaca dan iklim di bumi. Nah, kemudian selain itu ada beberapa unsur lain yang menyebabkan cuaca selalu berubah. Di antaranya, sumber energi atau radiasi matahari terekspresi dari jumlah ledakan atau bintik matahari yang menunjukkan besaran pancaran energi radiasi matahari. Nah, kemudian posisi perputaran matahari pada porosnya atau kita sebut dengan rotasi dan revolusi bumi. Kemudian ketersediaan gas, partikel debu di atmosfer bumi itu juga mempengaruhi bagaimana cuaca dan iklim terjadi. Selanjutnya adanya perubahan tata guna lahan akibat bencana alam atau akibat manusia. Kemudian selanjutnya faktor-faktor penyebab perubahan iklim kita akan bahas secara lebih rinci lagi, yaitu ada 6 faktor. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari nomor 1 sampai nomor 3. Nah, yang pertama, faktor karena posisi lintang atau letak lintang. Letak astronomis atau lintang adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi cuaca di suatu tempat. Nah, seperti yang saya dijelaskan tadi bahwa faktor utamanya kan adalah matahari dan posisi lintang ini berpengaruh pada penerimaan energi matahari. Nah, seperti itu. Daerah di lintang tropis cenderung relatif basah dengan cuaca hangat sepanjang waktu secara umum. Jadi terdapat perbedaan penerimaan energi matahari antara lintang menengah, lintang tinggi, dan seperti itu. Nah, jadi letak lintang itu mempengaruhi. Kemudian selanjutnya ada jarak ke laut. Nah, jarak daratan ke laut mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim pada suatu tempat. Mengapa? Karena daerah yang dekat laut cenderung akan dipengaruhi oleh faktor terutama arus laut. Nah, selain itu, daerah dekat pantai memiliki angin yang cukup kencang dan terik sekali di siang hari, sementara di malam hari akan dingin. Kemudian ada yang kita sebut dengan anomali cuaca. Nah, yang ini juga ikut mempengaruhi perbedaan iklim, yaitu anomali cuaca atau suatu keadaan tidak bisa terjadi kapanpun. Beberapa contohnya adalah fenomena El Nino dan La Nina. Ini merupakan salah satu fenomena anomali cuaca atau fenomena cuaca.
di Pasifik yang ini terjadi di Pasifik dan berdampak pada pola hujan dan kemarau di Indonesia. Belum lagi pola siklonal di samudra yang dapat memengaruhi kondisi cuaca di daratan dan sekitarnya. Nah, jadi banyak ya anomali cuaca itu. Nanti kita akan bahas fenomena-fenomena atau anomali cuaca ini lebih detail lagi mungkin oleh teman-teman saya. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya Imani Rosatya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor penyebab perbedaan iklim yang keempat, yakni kondisi tutupan vegetasi. Daerah yang memiliki tutupan vegetasi minim cenderung lebih panas cuacanya karena tidak ada vegetasi yang menyerap panas di lahan tersebut. Sementara daerah dengan banyak tutupan lahan seperti pohon-pohon atau rerumputan akan lebih sejuk karena tumbuhan berfungsi untuk menyerap panas sehingga tidak menyentuh langsung dari permukaan tanah. Kemudian, faktor topografi. Kondisi topografi atau ketinggian mempengaruhi keadaan cuaca suatu wilayah. Semakin tinggi tempat, maka suhu akan semakin turun alias dingin. Ini adalah hukum dari gradien termal, yakni daerah dengan dataran yang lebih rendah banyak menerima panas matahari karena permukaan tanah menyerap panas lewat konveksi dan konduksi, sementara daerah dataran tinggi lebih sedikit menerima panas. Yang terakhir adalah faktor awan. Sama seperti faktor tutupan kondisi dari lahan tersebut, awan juga mempengaruhi dari tutupan lahannya di bawahnya. Banyak sedikitnya awan mempengaruhi jumlah radiasi panas yang diterima permukaan bumi. Jika suatu daerah tidak ada awan, maka akan terasa panas. Sementara jika awan lebih sedikit, maka matahari akan sulit untuk menembus untuk sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem sirkulasi global. Pemanasan matahari menentukan pada sirkulasi udara yang ada di bumi. Ini sesuai dengan hukum dari Bush-Balot. Kita mengenal sirkulasi udara dalam arah meridional yang ada di bumi adalah sirkulasi Hadley, itu secara meridional. Selanjutnya sirkulasi Perer dan sirkulasi kutub. Kemudian sirkulasi yang membujur atau sirkulasi zona terdapat yang kita kenal sebagai sirkulasi Walker. Iklim dan cuaca di Indonesia yang terletak di lintang rendah yang diapit dua benua yakni Australia dan Asia dan dua samudra yakni Samudra Hindia dan Pasifik dipengaruhi oleh sirkulasi yakni Hadley, Walker, dan sirkulasi lokal. Interaksi dari ketiga sirkulasi ini menyebabkan cuaca dan iklim di Indonesia menjadi lebih kompleks dibandingkan wilayah lainnya seperti benua yang lebih besar seperti Asia ataupun Australia di sekitar dari Indonesia. Yang pertama akan saya bahas adalah sel Hadley. Sel sirkulasi yang dibentuk oleh udara yang turun di bawah subtropis kemudian menjadi angin pasat yang bertiup menuju daerah ITCZ. Lalu udara tersebut naik dan menyebar sampai ke lapisan troposfer atas. Terdapat dua sel Hadley, yaitu di belahan bumi bagian utara dan selatan khatulistiwa. Daerah naiknya udara pada ITCZ tersebut menjadi tempat pertumbuhan awan atau kita kenal sebagai daerah kumpulan awan dan timbulnya presipitasi. Hujan lebat pada daerah ITCZ sangat mendukung untuk pertumbuhan hujan pada daerah tropis. Sedangkan pada daerah subtropis, udara kering dan hangat tersebut memungkinkan untuk terbentuknya daerah gurun. Yang selanjutnya adalah serveler. Serveler adalah sirkulasi gerakan massa udara dari lintang 30 derajat menuju ke lintang 60 derajat. Dikarenakan di lintang 30 derajat terdapat udara kering dan hangat turun lalu menyebar. Massa udara yang sudah sampai pada daerah lintang 60 derajat akan mengalami konvergensi kemudian naik ke atas. Selanjutnya adalah sistem sirkulasi polar. Sel polar adalah sirkulasi pergerakan massa udara dari kutub menuju ke lintang 60 derajat. Massa udara ini bersifat dingin dan kering. Setelah sampai pada daerah lintang 60 derajat, massa udara ini akan mengalami konvergensi kemudian naik. Massa udara yang naik ini bersifat hangat dan lembab. Pada daerah pertemuan antara serveler
dan lembab, sehingga memungkinkan untuk pertumbuhan awan dan timbulnya presipitasi. Kemudian ada sel Walker di wilayah tropis, adalah sirkulasi donal atau sejajar dengan lintang arah timur barat yang terjadi di Pasifik Timur menuju Pasifik Barat dekat kepulauan Indonesia. Pada keadaan normal, sirkulasi ini ditandai dengan kenaikan udara di Pasifik Barat dekat kepulauan Indonesia dan penurunan udara yang terjadi di wilayah Pasifik Timur, atau bisa disebut hal tersebut kondisinya sebagai anomali positif yang menyebabkan daerah tempat kenaikan udara tersebut mengalami pertumbuhan awan dan timbulnya presipitasi. Selanjutnya, saya Hengki Indra Kurniawan akan menjelaskan tentang fenomena cuaca di Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang monsun. Monsun merupakan sistem sirkulasi regional yang mempunyai variasi musiman. Dengan adanya gerak semu matahari terhadap bumi secara periodik di belahan bumi utara dan selatan, menyebabkan angin di wilayah Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya perbedaan sel tekanan tinggi dan sel tekanan rendah di benua Asia dan Australia. Penyebab utama fenomena ini adalah pergerakan titik kulminasi matahari terhadap bumi yang bergerak ke arah utara selatan dan terciptanya kontras tekanan dan suhu antar benua dan samudra. Di wilayah Indonesia terjadi pergerakan masuk dan keluar monsun dari barat laut menuju tenggara. Periode monsun yang terjadi di Indonesia terbagi menjadi 4 periode, yaitu periode monsun Asia, transisi monsun Australia, transisi monsun Asia. Selanjutnya MGO. MGO merupakan fluktuasi atau gelombang yang terjadi di daerah tropis. MGO termasuk ke dalam variasi intrasesional, yaitu variasi yang terjadi di dalam suatu musim. MGO bertanggung jawab atas sebagian besar variabilitas cuaca di wilayah ini dan hasil dalam variasi atmosfer serta parameter kelautan yang mencakup: pertama, tinggi rendahnya kecepatan dan arah angin, kedua, kekeruhan, ketiga, curah hujan, keempat, suhu permukaan laut, dan kelima, penguapan permukaan laut. MGO secara alami terbentuk dari sistem interaksi laut dan atmosfer dengan periode osilasi kurang lebih 30-60 hari. Peristiwa MGO ditandai dengan propagasi ke arah timur dari daerah tropis yang mengalami peningkatan tekanan terutama di Samudra Hindia dan Pasifik. Anomali curah hujan sering terjadi di Samudra Hindia yang kemudian merambat ke arah timur di kawasan perairan tropis hangat, tepatnya di Pasifik Barat dan Tengah. Saat air laut dingin di kawasan Pasifik Timur, pola curah hujan di kawasan Pasifik berkurang, tetapi akan sering muncul di sekitar perairan tropis Atlantik dan Afrika. Selanjutnya, ENSO atau El Nino dan La Nina. El Nino adalah fenomena alam dan bukan termasuk badai. Secara ilmiah, El Nino dapat diartikan sebagai meningkatnya suhu muka laut di Pasifik Tengah dan Timur di sepanjang ekuator dari nilai rata-ratanya. Fenomena ini baru terkenal pada tahun 1991 hingga 2010. Fenomena sebaliknya yaitu menurunnya suhu muka laut di Pasifik Tengah dan Timur sepanjang ekuator yang dinamakan La Nina.
saat terjadi El Nino di wilayah Pasifik Tengah dan Timur akan memiliki suhu muka laut yang cenderung tinggi. Akibatnya, angin pasat yang bergerak dari timur ke barat akan melemah. Artinya, awan-awan hujan yang seharusnya muncul di kawasan Pasifik Barat, wilayah Indonesia dan Australia Utara akan bergeser ke wilayah Pasifik Tengah dan Timur sepanjang ekuator. Lalu saat kondisi La Nina adalah hampir sama dengan kondisi normalnya. Namun, ada sedikit perbedaan, yaitu dengan turunnya suhu muka laut di Pasifik Tengah dan Timur sepanjang ekuator. Akibat dari penyimpangan ini, maka angin pasat timur akan menguat dan menyebabkan awan-awan hujan akan muncul di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Dampak dari peristiwa La Nina adalah meningkatnya jumlah curah hujan di wilayah Pasifik Barat, Indonesia, dan Australia bagian utara. Baiklah, selanjutnya adalah IOD atau Indian Ocean Dipole. Adalah interaksi laut atmosfer yang terjadi di Samudra Hindia tropis, yaitu terjadi akibat adanya perbedaan suhu muka laut Samudra Hindia tropis bagian barat atau pantai Afrika dengan Samudra Hindia tropis bagian timur atau pantai barat Sumatera. Fenomena IOD ditandai dengan anomali suhu dingin muka laut Samudra Hindia bagian tenggara di sebelah barat Sumatera dan anomali panas suhu muka laut di Samudra Hindia Khatulistiwa bagian barat. IOD positif terjadi apabila suhu muka laut di pantai timur Afrika lebih tinggi daripada suhu muka laut di pantai barat Sumatera. Sedangkan IOD negatif terjadi apabila suhu muka laut pantai timur Afrika lebih rendah daripada suhu muka laut pantai barat Sumatera. Selanjutnya adalah siklon tropis. Siklon tropis adalah gangguan atmosfer berupa aktivitas sirkulasi vortex di atmosfer akibat adanya tekanan rendah di suatu tempat. Siklon tropis juga dikenal sebagai sebuah badai dengan kekuatan yang besar. Umumnya terbentuk di atas lautan yang luas yang memiliki suhu permukaan laut lebih dari 26,5 derajat Celcius. Permukaan laut yang hangat ini menyebabkan terjadinya penguapan yang besar, sehingga terbentuk pusat tekanan rendah. Umumnya siklon tropis tidak terbentuk pada lintang kurang dari 5 derajat lintang utara atau lintang selatan, termasuk Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terbentuk pada wilayah tersebut. Namun dampak yang ditimbulkan siklon tropis ini sangat luas, tidak hanya bagi wilayah yang dilaluinya saja, tetapi juga wilayah yang berada di sekitar terjadinya siklon. Selanjutnya adalah sirkulasi angin lokal. Yang pertama adalah angin darat dan angin laut. Angin darat atau yang juga dikenal dengan istilah land breeze adalah angin yang berembus dari lapisan tanah daerah darat ke laut. Sedangkan angin laut adalah angin yang berembus dari arah lautan ke daratan dan terjadi pada siang hari. Kemudian sirkulasi angin gunung dan angin lembah. Angin gunung dan angin lembah merupakan angin yang bergerak di sekitar kawasan gunung dan lembah. Angin gunung merupakan jenis angin yang bergerak dari gunung menuju lembah, dan sebaliknya, angin lembah bertiup dari lembah menuju gunung. Proses terjadinya angin gunung dan angin lembah tidak jauh berbeda dengan angin darat dan angin laut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.